Ini hari ini yang saya perlihatkan, yang akan kita bahas adalah contoh untuk pola XOR, minimisasi pola XOR. Kemudian ada satu digunakan untuk minimisasi dengan pola XOR. XOR map yang murni, yang konvensional, tapi yang dalam bentuk map. Jadi variabel dimasukkan ke dalam K-map. Ada 4 pola. Yang pertama ini diagonal. Bisa gini, yang ekuivalen. Dengan set ini, kemudian offset ini terpisah oleh satu sel. Lalu asosiatif. Di asosiatif ini sudah ada 2 variabel, jadi tidak hanya satu seperti ini. Kalau ini X aja, maaf, ini Z aja, ini Y saja. Nah, kalau ini sudah ada 2. Nah, ini yang sudah rumit ini, yang asosiatif. Tapi nanti kita lihat cara bacanya. Kalau cara memasukkannya mau nggak mau, kita harus pakai bantuan K-map konvensional juga untuk melihat hubungan ini. Di sini ada XOR, ini ada XNOR atau ekuivalen di sini. Ini cara membacanya. Misalnya yang ini nih, yang X. Jadi misal kita sudah memasukkan variabel ke dalam K-map ABC, ternyata X letaknya di sini, di sel 1 dengan sel 4. Nah, ini kita lihat yang X ini berkaitan dengan, kalau kita lihat di sini yang sama, A ini nggak sama kan, di sini 1, di sini 0. Nah, kemudian kalau kita lihat C yang di sel 4 diwakili oleh 0, di sel 1 diwakili oleh 1, berarti nggak sama. Yang sama di sini B, sama-sama 0 ini, tapi komplement. Jadi ini kelompok ini bisa kita nyatakan dalam bentuk komplement B dikali X. Nah, kemudian kita lihat lagi yang di sel 1 ini diwakili oleh komplement A 0 ini dan C. Kemudian yang ini yang di sel 4 diwakili oleh A dan komplement C. Atau kalau kita sederhanakan bisa jadi satu term ini, A XOR C. Jadi baca kelompok yang ini adalah komplement B dikali X. Yang ininya dulu, maaf. Kemudian kita baca masing-masing selnya mewakili apa nih? Mewakili komplement AC dan A komplement C bisa diwakili sederhanakan menjadi A XOR C. Atau ini dalam bentuk min termnya, dalam bentuk SOP-nya. Kalau dalam bentuk post atau max term, ini bisa kita, nah ini kita sama, kita lihat dulu yang ini, kelompok ini. Nanti ini diwakili oleh B-nya 0, berarti B ditambah X. Kemudian kita lihat di sini ditambah A XNOR C. Ini boleh langsung dibaca dengan ini. Kalau misalnya kesulitan, kalau saya terus terang masih agak kesulitan kalau dalam bentuk post. Kalau sudah
disatukan dengan XNOR. Tapi biasanya dalam bentuk SOP dulu, baru nanti diekivalensikan ke dalam bentuk POS seperti ini. Nah, atau bisa juga ini kemudian ditambahkan dengan satu term yang ini A dengan C. Di sini kita lihat karena bentuk POS berarti yang kita lihat ini 0 di sini 0. Berarti ini diwakili oleh komponen A, komponen C. Yang ini A, C. Nah, ini. Jadi A XNOR C. Kalau yang ini gimana? Yang sel 1 dengan 4. Cara bacanya. Bisa lanjut ke yang sel 37. Masih belum ngerti, Bu. Masih belum ngerti. Misal kita punya A, kemudian yang horizontalnya BC. Fungsinya sebenarnya ada 4 variabel. Jadi A, B, C, X. Nah, ternyata setelah maaf. Sel 1 dengan sel 4. Nah, untuk bentuk SOP-nya, kita lihat dulu saja ini. Yang kelompok X. Jadi, kalau X X-nya diagonal seperti ini, ini bisa. Bu, maaf, suaranya agak putus-putus. Dalam pola XOR, kita baca dulu yang ini, yang kelompok X ini. X ada di sel 1 dengan 4. Kemudian kita lihat yang samanya di sini. Variabel A sama nggak di sel 1 dengan sel 0? Satukan dengan X. Dan kita lihat di sel ya. Mohon maaf, Bu, audionya putus-putus. Audio dari Ibu agak putus-putus, Bu. Mohon maaf. Oke. Oke, sebentar ya. Baik, Bu. Nanti tolong interupsi lagi ya, kalau Baik, Bu. oh, suara saya masih putus-putus. Ini gimana? Saya ulangi lagi aja ya. Nah, ini misal kita punya 4 variabel A, B, C, X. Kemudian dengan menggunakan math, X-nya ada di sel 1 dengan sel 4 ini. Nah, untuk membacanya, ini bisa kita baca dulu yang ini. Sel 1 dengan 4 ini. X bisa ditempel dengan variabel apa lagi nih? Kalau dalam bentuk SOP. Di SOP itu dikalikan, di N kan. Kalau kita lihat variabel A. Variabel A di sel 1 ini logiknya 0. Di sel 4 logiknya 1. Berarti nggak sama, nggak bisa kita tempel dengan X. Kemudian variabel B
Di sel 1 logiknya 0, di sel 4 logiknya juga 0 nih, sama-sama 0. Berarti bisa kita gabungkan dengan X di sini, kita kalikan. Komplement B dikali X. Kemudian kita lihat variabel C. Di sel 1 nilainya 1, logiknya maaf. Di sel 4 logiknya 0, nggak sama. Berarti yang bisa kita kalikan langsung dengan X adalah komplement B ini. Kemudian kita lihat lagi, A dengan C, variabel A dengan C, bisa nggak kita nyatakan juga dalam term ini? Kita lihat di sini, di sel 1, A-nya logiknya 0, C-nya 1, berarti komplement A dikali C. Kemudian di sel 4, A-nya 1, C-nya 0, berarti A dikali komplement C. Hubungan komplement A kali C ditambah A komplement C itu sama dengan A XOR C. Berarti sel ini bisa kita nyatakan dalam bentuk yang langsung komplement B kali X dikali A XOR C. Sampai sini dulu gimana? Bisa dipahami, Bu. Oke. Kalau yang postnya sulit, aduh bentar ya. Ini yang bentuk SOP-nya. Kalau yang bentuk postnya sulit, kerjakan saja dalam bentuk SOP. Nanti yang bentuk postnya bisa diturunkan dari sini, dari mintermnya. Aduh. Nah, yang bentuk postnya, sekarang kita lihat ini. Bentuk post berarti max term dalam bentuk penjumlahan. Kita lihat juga sel ini, sel X. X-nya tetap dalam bentuk X. Ini bisa kita jumlahkan lagi dengan apa nih? Kita lihat variabel A. Nggak bisa. 15 menit atau 30 menit, Bu. Terlalu lama. Ketiduran nanti saya. Kita lihat variabel A. Jadi kan beda nih. Yang satu logiknya 0, yang sel 4 logiknya 1. Jadi nggak bisa kita ambil. Kemudian yang B tadi sama kan? Sama-sama logiknya 0. Nah, kalau dalam bentuk post, logik 0 B itu dinyatakan dalam B. Jadi B plus X. Kemudian kita lihat lagi yang A dan C-nya. Bentar ya, ini tapi saya salah. Salah ketik. Sebentar. Nah, kalau yang postnya, yang maksudnya, ini terus terang saya juga masih agak kesulitan baca dalam bentuk post. Nanti kalian bisa turunkan lagi, kita lihat lagi. Untuk A dengan C, di sini hubungannya dalam bentuk post menjadi A XOR C. Kayak ini.
Ini lihatnya ini saja, jangan lihat yang ini. Ya, lihat yang 00 dulu deh. Dilihat dulu yang ini. Cuma saya masih terus terang, saya masih bingung juga ini. Tapi nanti kalau diturunkan, ini sebenarnya jadinya ini. Plus A, X NOR C. Mungkin ini maaf ya, yang max term-nya saya juga masih bingung, dipegang dulu aja yang min term-nya. Kemudian yang sel 3 dengan 7 yang ini sama cara bacanya juga. Kita lihat ini. Bentar ya. Kita lihat yang ini. Di sel 3, ini diwakili oleh komplement Z, di sel 7 oleh Z. Lalu kita lihat, karena yang satu Z dengan komplement Z, nah kita lihat nih, yang di sini sama. Ini satu vertikal diwakili oleh logic B-nya 1, logic C-nya 1. Berarti ini bisa kita kalikan dengan BC, kelompok yang ini. Nah, tapi yang kelompok ininya sendiri bisa diwakili oleh variabel A atau enggak. Nah, kita lihat, kita tarik ke samping, ke kiri, komplement Z ini nempel dengan komplement A. Jadi, komplement A dikali komplement Z. Lalu Z ini nempel dengan A. Berarti A kali Z. Nah, kalau kita ingat lagi hubungan komplement A, komplement Z ditambah A, Z itu sama dengan A, X, X NOR Z di sini. Yang sel 3 dengan 7, softnya, oke. Putus nggak dari saya? Tidak, Bu. Enggak. Tidak, Bu. Oke. Oh iya, saya baru ingat. Balik lagi yang sel 14 ya, yang ini yang X NOR-nya. Ini kita lihat, ini harus agak diutak-atik. Di sel 1 ada yang harus diubah. Di sel 4 juga ada yang harus diubah. Jadi kita utak-atik ininya. A dengan C-nya, apakah nanti akan sama dengan A dikali C ditambah komplement A, komplement C. Jadi ini agak harus diutak-atik dulu untuk yang sel ini. Untuk berubah jadi X NOR. Nah, balik ke sini, yang sel 37. Kalau dalam bentuk postnya, max term, jadi penjumlahan dari perkalian. Ini kita lihat lagi. Nah, ini sel 3 dengan 7 ini lurus diwakili oleh logic 1B dan logic 1C. Ini bisa kita nyatakan dalam komplement B ditambah komplement C, kemudian ditambah dengan kelompok ini. Kelompok ini, kalau di sini langsung saja dinyatakan dalam bentuk yang tadi sama dengan yang soft ini, A, X NOR Z. Nah, sekarang yang sel 5 dengan 6, yang offset ini.
Untuk yang dalam bentuk SOP-nya, kita lihat di mintermnya. Y, kita lihat ini ada memiliki kesamaan variabel A, baik di sel 5 dan sel 6. A-nya sama-sama 1. Berarti Y bisa kita tempelkan langsung dengan variabel A dikali Y. Nah, sekarang untuk variabel B dengan C-nya, ini kita lihat di sel 5 diwakili oleh BC 01, berarti komplement B kali C. Kemudian di sel 6, BC-nya diwakili oleh 10, berarti B kali komplement C. Berarti komplement B, C ditambah B komplement C, ini bisa kita nyatakan dalam bentuk B XOR C. Untuk Maxterm-nya, hampir sama dengan yang sel 1 dengan 4 tadi. Ada yang perlu diutak-atik juga. Ini kalau kita lihat Y-nya tetap. A-nya sama-sama 1 logiknya, berarti Y bisa ditambahkan langsung dengan komplement A. Kemudian untuk BC-nya, nah ini harus kita lihat juga, kita utak-atik juga. Nanti perubahannya kalau dalam bentuk pos menjadi plus B XOR C. Jadi kalau bingung, pegang saja yang SOP-nya dulu, nanti yang posnya bisa kita utak-atik. Sampai sini gimana? Bisa Lumayan. lanjut? Lumayan bisa, Bu. Jadi pegang dulu aja yang SOP-nya, yang posnya nanti bisa turunkan sendiri. Nah, kemudian ini ada kalau yang contohnya sudah 2 variabel yang dimasukkan ke left-nya. Nah, ini ada 3 contoh. Lihat dari sini, contoh B, C dengan D dibentuk yang asosiatif. Asosiatif di sini berarti sudah ada 2 variabel yang dipakai bersama untuk menyatakan XOR dan XNOR. Nah, yang di tengah ini persamaan aslinya, math asli, tanpa bentuk XOR atau XNOR. Jadi ini hasil minimisasinya. Yang fungsi E ini aslinya ini, hasil minimisasinya. Tapi kalau kita nyatakan dalam bentuk XOR, juga bisa. Nah ini. Jadi yang pertama kita lihat dulu nih. Bentar ya. Kelompok yang ini. Yang besarnya dulu. Oh ya, untuk masukin ke, bisa jadi dapat komplement X, dan di sini ada Y, di sini di XOR-kan dengan Y, ini mau nggak mau harus diturunkan dari K-map yang murninya, baru dimasukkan ke sini. Nah ini kemudian yang jadi masalah cara bacanya. Jadi yang pertama, baca dulu kelompok yang besarnya ini. Jadi di atas dan di bawah ini bisa diwakili oleh Y. Kemudian kita lihat yang di sel yang ini. Y yang di sel 0 ini nempel dengan komplement X di XOR-kan. Jadi Y ini bisa kita XOR-kan dengan ini. Nah, cuma yang menjadi masalah
komplement X ini bukan murni komplement X, tapi dia ada di dalam sel A0 diwakili oleh logik 0. Berarti komplement X ini harus kita kalikan dengan logik 0A, komplement A. Jadi ini, Y ini di XOR-kan dengan komplement A kali komplement X ini. Dibaca dulu yang ini, kemudian baru nanti kita lihat XOR-nya dengan kelompok yang lebih kecil. Yang ini juga sama, yang F ini. Kita baca dulu yang kelompok besarnya. Di sini ada X, kemudian karena ada don't care, jadi X-nya bisa kita ambil juga dari atas. Yang ini, karena yang atasnya 0, X-nya bisa kita ambil juga. Ini kita kelompokkan, satu kelompok besar. Nah, kemudian ternyata ada kelompok 0, bisa nempel dengan don't care, sama-sama 0. Lalu di sini yang di sel 2 ada hubungan, bentar, ada hubungan ini. X-nya di XOR-kan dengan komplement Y. Nah, komplement Y-nya ini bisa ngambil ke atas di sini. Untuk bacanya, pertama, kita ambil dulu kelompok yang paling besar. Kelompok yang paling besar di sini diwakili oleh X. Kemudian, karena X-nya nempel di sel 0, 1, 2, 3. Ini bisa diwakili oleh A-nya 0 dan A-nya 1. Jadi yang utama sebenarnya ini A-nya 1, tapi nanti kita tempel ke X ini. Jadi kita ambil A dikali X. Nah, X-nya, kemudian kita lihat lagi, nempelnya dengan ini. Dengan XOR yang ini. Nah, kita lihat ini. Yang Y, ini kalau kita tarik ke atas, dia nempel dengan B. Karena dalam bentuk pos, jadi yang kita ambil logik 0 itu sama dengan B ditambah dengan komplement Y. Berarti X di XOR-kan dengan yang ini. Nah, yang 0 di sini ini sudah diwakili oleh X sendiri dan diwakili oleh A juga. Di sini. Maaf. Dalam bentuk ini saya neranginnya agak bingung ya. Saya ulangi aja ya. Jadi kita ambil kelompok besarnya ini. Kita lihat di sini X. Ini nempel dengan ini dulu deh supaya nggak bingung. Nempel XOR dengan komplement Y. Berarti X yang ini, kemudian kita lihat yang kelompok yang ini. Komplement Y, ini kalau kita tarik ke atas, nempel dengan B, karena logik 0 pos, jadi dalam bentuk B plus komplement Y. Ini kita XOR-kan dengan X. Kemudian, X di sini, nempel dengan A, di sini juga nempel dengan A yang di sini. Jadi X ini bisa kita kalikan dengan A yang diwakili oleh logik 0 ini. Nah, ini. Jadi prinsipnya sama, kecilkan dulu kelompok yang besar, kemudian kita lihat nempelnya dengan apa. Kemudian kita lihat lagi yang sampingannya nempelnya dengan apa di sini, dengan yang logik 0 ini. Sekarang yang balik lagi,
pos lagi di sini. Sama prinsipnya. Ambil dulu logic yang kelompok yang paling besar. Di sini ada kelompok yang 4 ini. Nah, ini. Ambil dulu X-nya, kemudian kita lihat di kelompok yang 4 ini bisa diwakili oleh variabel apa? A nggak bisa karena beda, variabel C beda juga nggak bisa, variabel B-nya sama. Karena bentuk pos berarti B ditambah X. Ini. Kemudian kita lihat yang kelompok besar ini XNOR dengan, karena di sel 5 XNOR dengan Y, berarti harus kita perhitungkan dulu yang XNOR-nya dulu ini. Nah, berarti yang XNOR-nya, Y-nya diwakili oleh sel 5 dengan 7. Berarti kita lihat yang ini. Di sel Y-nya diambil, kemudian kita lihat ini sama-sama punya logic A1. Berarti Y ditambah komplement A, dan kita lihat ke atas vertikal, logic B-nya beda, nggak bisa kita ambil, logic C-nya sama, 1. Berarti kita ambil Y plus komplement A plus komplement C. Nah ini. Ini jadinya. Kemudian masih ada sisa. Di sini ada X di sel 6. Ini bisa kita kelompokkan dengan X di sel 4. Nah ini, kalau ini biasa saja karena bersebelahan. Ini diwakili oleh komplement A ditambah yang samanya di sini C ditambah X itu sendiri. Oke, perlu diulang nggak ini? Yang asosiatif. Sekali lagi, Bu. Sekali lagi, oke. Dari fungsi E dulu ya. Ini kalau fungsi E bentuknya SOP yang diminta. Nah yang ini, nah kalau ini dalam bentuk posnya, ekivalensinya. Jadi langkah pertama, kalau yang asosiatif, kita lihat dulu kelompok yang besarnya. Di sini kelompok yang besar, ada Y di sini. Nah, kerjakan dulu yang ini, Y-nya. Y, kita ambil jadi satu kelompok sendiri. Kemudian di sel 0, yang atas, Y-nya ini punya hubungan dengan komplement X dalam bentuk XOR hubungannya. Berarti ini kita ambil, kemudian baru kita ambil yang ini. Komplement X ini berdiri sendiri. Bawahnya nggak ada tetangga, jadi ini kita ambil komplement X karena ada di sel 0A, berarti komplement X bisa kita kalikan dengan komplement A. Jadi ini, komplement A dikali komplement X, ini baru di XOR-kan dengan Y yang ini. Nah, sekarang yang fungsi F. Sama, ambil dulu kelompok yang besarnya. Supaya mudah. Nah, ini kelompok yang besar, X ada di 4 sel di sini. Jadi X-nya bisa aslinya di 2 dengan 3. Lalu karena di sini 0, X-nya bisa kita ambil karena dalam bentuk pos. Di sini don't care, ini bisa kita ambil. Jadi kita bisa mengelompokkan dalam 4. Nah, X-nya ini kita ambil dulu. X ini. Kemudian kita lihat di sel 2, ternyata X ada hubungan
XNOR dengan komplement Y. Nah ini. Komplement Y-nya ternyata bisa satu kelompok dengan 0 yang di sel 0 ini. Di sini. Nah, berarti sekarang kita mengerjakan yang ini. XNOR, baru mengerjakan yang ini. Kita lihat di sini, kelompok yang komplement Y ini bisa nempel dengan variabel apa lagi. Kita lihat, kalau dengan variabel A, logiknya beda. Atas dengan bawah. Kalau kita lihat variabel B, logiknya sama, 0. Berarti bisa kita ambil, karena bentuknya pos, logik 0 jadinya B plus komplement Y. Nah ini kita sendiri, satu kelompok sendiri, jadi dalam kurung nih, kemudian XNOR dengan X. Nah setelah itu, kita sendirikan supaya aman, baru kita lihat sisanya. Di sini masih ada sisa sel 0 dengan sel 1. 0. 0 di sini sama-sama punya logik 0 untuk variabel A. Jadi, ini bisa kita ambil kali A di sini. Jadi, sama intinya, ambil dulu kelompok yang terbesar, kemudian kita lihat nempel nggak dengan fungsi XOR atau XNOR. Kita ambil itu, kelompoknya, kemudian kita lihat sisanya apa. Nah, yang ini juga sama, yang fungsi G. Kita ambil kelompok yang besarnya dulu. Di sini ada X di sel 0145. Lalu kita lihat, karena bentuknya pos, kita lihat X ini bisa nempel dengan variabel apa lagi. Dengan variabel A, beda logik, berarti nggak bisa kita ambil. Dengan variabel B, logiknya sama-sama 0, berarti kita ambil. Yang C, logiknya beda nih, 0 dengan 1, berarti nggak kita ambil. Kita ambil tadi B, karena bentuknya pos, logik 0B itu jadinya B plus X. Nah, ini kita sendirikan dulu. Ini, kemudian kita lihat, di sel 5, X ini punya hubungan XNOR dengan variabel Y. Nah, ini. Berarti kita kerjakan dulu ini, yang XNOR-nya ini. Kemudian kita lihat yang variabel Y. Variabel Y ada di sel 5 dengan 7 tetanggaan ini. Ini bisa kita kelompokkan dan bisa jadi satu term. Y di sini bisa nempel dengan variabel A karena logiknya sama-sama 1. Dengan variabel B nggak bisa karena logiknya beda nih, 0 dengan 1. Kemudian dengan variabel C, 1, 1, ini bisa kita ambil. Berarti kelompok yang ini, Y ditambah komplement A, ditambah komplement C. Nah ini. Ini sendirikan, jadi kita kelompokkan lagi XNOR-nya. Setelah itu baru kita lihat sisanya. Ada sisa X di sel 6. X ini bisa kita kelompokkan dengan yang ini, X di sel 4. Nah, kalau ini Gmap biasa, X ini bisa kita satukan dengan variabel A, karena logiknya sama-sama 1, berarti komplement A. Kemudian kalau dengan variabel B, yang di sel 4 logiknya 0, di sel 6 logiknya 1, berarti nggak bisa kita ambil, karena beda. Kemudian variabel C, logiknya sama-sama 0, ini bisa kita ambil. Berarti X, ditambah komplement A, ditambah C.
Sampai sini gimana? Paham, Bu. Oke, jadi lebih ke cara bacanya ya kalau ini. Nah ini juga sama. Yang atas ini fungsi minimum untuk Kmap yang biasa, math yang biasa. Kalau yang bawah yang sudah menggunakan maaf, yang sudah menggunakan XOR dan XNOR. Ini lebih rumit sebenarnya karena kalau kita lihat di sini ini bukan kelompok 6, tapi melompokannya ini 15 dengan 26 untuk variabel Y. Kemudian yang ini juga sendiri. Nah, kalau yang seperti ini boleh dipisah-pisah pengerjaannya, karena ini sama-sama setara sebenarnya ya, baik X maupun Y-nya, karena hanya 2 nih. Kalau yang tadi kan ada sisa. Nah, ini boleh ini dulu, boleh yang paling besar dulu. Kalau misalnya pakai aturan yang tadi, kita ambil kelompok yang besarnya dulu. Ini kita lihat ini. Variabel Y ini bisa nempel dengan variabel A. Hubungannya XNOR. Nah, kita lihat nih di sini. Komplement Y di sel 1 dengan 2, logik A-nya 0. Berarti komplement A dikali komplement Y, ini berlaku di sini. Kemudian di sel 5 dengan 6, logik A-nya 1. Berarti A kali Y. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi ini. A XNOR Y. Kemudian variabel B dengan C-nya, nah ini bisa kita lihat dari sini. Yang sel 1 dengan 5, BC-nya 01. Sel 2 dengan 6, BC-nya 10. Ini hubungannya komplement B kali C, kemudian ditambah B kali komplement C. XOR di sini. Jadi ini pengelompokannya bukan 6 sel, tapi sebenarnya 4 sel. Cuma jadi yang 0 ini tidak diikutkan sebenarnya. Jadi ini dengan yang ini. Nah, ini persamaannya. Kemudian di sini ada hubungan XOR dengan kelompok yang ini. Nah, baru ini dalam kurung XOR. Dan kelompok yang X-nya ini kita lihat. X-nya kalau kita ambil yang paling dekat nempelnya, variabel A enggak, karena beda logik di sel 1 dengan 4. Variabel B sama, diwakili oleh logik 0, berarti komplement B. Variabel C enggak. Ini berarti bisa nempel langsung dengan komplement B, X. Ini untuk contoh yang awal tadi. Kemudian, kalau kita lihat lagi, A dengan C-nya, di sel 1, A-nya 0, C-nya 1. Berarti komplement A kali C, di sel 4, A kali komplement C. Bisa diwakili dengan A XOR C. Jadi, untuk kemudahan aja nih, ambil dulu kelompok yang besar untuk pembacaannya. Kemudian kita lihat hubungan XOR XNOR-nya dengan kelompok yang lain. Setelah itu kerjakan kelompok yang lebih kecil. Kalau masih ada sisa, baru dikalikan dengan sisanya. Kalau misalnya sama nih, sama-sama yang sama besarnya kelompoknya. Misalnya kelompok 22 atau 44, itu terserah. Silakan pilih aja yang paling mudah dulu, silakan.
Sampai sini gimana? Aman, Bu. Oke. Bu, mau nanya, Bu. Ya, Itu yang itu nolnya juga ikut ke blok, Bu? yang ini. Iya, Nah, Bu. ini tadi yang saya bilang, bentar. Karena ini bentuknya SOP, jadi di bukunya sih sebenarnya mungkin kesulitan ya mengelompokkan 4 sel. Jadi yang dikelompokkan sebenarnya ini 15 dengan 26. Yang ini 37 ini enggak sebenarnya. Oh iya, Bu. Di kelompoknya cuma 4. Mungkin kalau misalnya kalau UTS kayaknya kalau saya ngeluarin soal seperti ini kesulitan ya. Tapi kalau misalnya kalian nanti perlu meminimisasi, kemudian menemukan seperti ini, supaya nggak bingung, mungkin ini nggak langsung di blok ngikut seperti ini, tapi agak dikelompokkan mengecil di sini. Nah, gini, mengecil gini. Jadi ini sebenarnya nggak ikut kelompok nih, sel 3 dengan 7 ini. Oke. Oh, nol Sekali itu bukan sebagai syarat agar bisa ini ya, Bu ya, disatuin Y-nya. Bukan, ini bukan. Kayaknya karena bukunya kesulitan gambarnya. Oh, baik. Sebenarnya kelompoknya 4. Kita tetap harus mengikuti aturan itu, aturan 2 pangkat N itu. Kelompoknya 1, 2, 4, 8, 16. Kita harus ngikutin itu. Itu tetap aturan yang nggak boleh di ini. Ini pas yang minggu lalu saya pas sekilas ngelihat ini, sempat ini juga, karena saya belum baca ya, cuma lihat gambarnya, oh ternyata kalau pola XOR dan XNOR kelompoknya bisa, bukan 2 pangkat N. Pas saya perhatikan lagi, ternyata bukan. Ini kelompoknya memang 2 pangkat N, 4 sel, 1, 2, 5, 6. Ini karena kesulitan gambarnya. Jadi ini nggak ikut dikelompokkan. Baik, Bu. Oke. Nah, ini saya skip aja. Jadi saya ngambil coba beberapa contoh ya. Yang selebihnya mudah-mudahan bisa diikuti. Oh ya, ini yang contoh untuk 3 nih. Di sini. Ada yang X dengan Z, X dengan Y, dan Y dengan Z. Ini nanti silakan dipilih mau ngambil yang mana nih. Apakah ini, atau ini, atau yang ini. 2 yang bisa diambil. Ini mungkin mengingatkan lagi. Jadi ini untuk mengubah dari bentuk murni, minimisasi murni ke dalam bentuk XOR XNOR, kemudian mengubah dalam bentuk SOP menjadi POS. Ini aljabarnya. Bisa diturunkan sendiri dari aturan aljabar Boolean, De Morgan, dan XOR XNOR. Nah, ini kalau yang ini contoh plotting K-map yang murni, yang atas ini fungsi XOR ini. Kalau yang B ini untuk pernyataan kalau yang kita masukkan variabelnya adalah W dengan X, yang K-map utamanya YZ,
Kalau yang C, ini yang kita ambil variabel utamanya XY, yang kita masukkan variabelnya Z dengan W. Nah, untuk memasukkan WX, kemudian ada hubungan XOR atau XNOR, itu memang mau nggak mau kita harus pakai bantuan keymap yang murni ini. Nah, satu lagi yang ini, jadi ternyata ada satu cara untuk mentransformasikan bentuk SOP ini ke dalam bentuk XOR SOP yang ini. Atau satu lagi, bentuk POS ke dalam XNOR POS. Ini saya menerangkannya sampai yang ini. Ini nanti makin pusing, jadi saya ambil sedikit saja. Ini perumusan utamanya. Mungkin bingung ya, kenapa sih jadi seperti ini? Mungkin untuk langkah awal, kita ambil saja dulu ini, yang ini, supaya memudahkan. Ini bisa dilihat dari buku. Di buku ada untuk G0 sampai G7 berarti 3 variabel, kemudian sampai 4 variabel juga ada, G0 sampai G15. Contohnya. Nah, saya langsung masuk saja ke contoh. Untuk mengekstraksi fungsi minimum dari bentuk SOP biasa ke dalam bentuk XOR SOP, misal ini, kita punya fungsi F3. Komplement ABC ditambah A komplement B ditambah A komplement C. Atau ternyata kalau kita ini di sigma 3, 4, 5, 6. Kita nyatakan dulu saja. Ini dalam bentuk XOR-nya M3456. Nah, kemudian kita lihat, kita turunkan dari sini. Ngambilnya sama sejuk itu 0. Kalau sudah dapat ini, nah, kita masukkan ke sini. Coba. Ambil deh. Untuk sama dengan S1 itu sama dengan 1. Bu, mohon maaf, tadi audionya putus-putus lagi. Nol.
Van, Ramdan. gimana sih bedanya nge-lag kita sama nge-lag yang lagi presentasi? Apanya? Ngebedainnya, orang takut salah, jadi pas mau negur, bu putus-putus, takutnya orang yang putus-putus gitu loh. Ngechat ke orang lain lah. Tapi pas Iya, tadi juga iya. putus-putus kok bang. Saya Iya, juga Iya. tadi. Orang ngechat ke si Ahmad sih nanyanya. Kalau misalnya ini. oh Kayaknya iya, emang iya. lagi ini jaringan. Lain IndiHome, itu mah Indomie. Loh, kamu sama-sama pakai itu. Kang, ibunya udah dikabarin. Udah di WA tadi sama orang, tapi belum. Udah kesen sih, cuman belum di read. Atau orang telepon aja ya? Ya udah tuh bisi ibunya lagi ngejelasin, tapi Telepon nggak aja. ada di sini. Iya, nggak apa-apa. Pasti keluar meren. Apanya? Nggak mungkin lagi ngejelasin kan. Pasti keluar sendiri. Kalau koneksi mah. Enggak, takutnya yang ngejelas. Jadi ibunya nggak sadar gitu. Tadi live tuh. Kayak analog ya. Oh, boleh-boleh. Bentar.
Iya. Putus ya. Iya Bu, Sampai tadi mana? putus. Sampai mana? Mohon maaf Bu, tadi nelfon Bu, punten. Iya, nggak apa-apa. Iya Bu. Ini saya bingung juga ini. IndiHome kalau jadi host, kalau cuma ikut rapat, ikut kuliah sih nggak apa-apa. IndiHome masih kuat, tapi kalau jadi host nggak kuat. Pakai Telkomsel tethering, ini mungkin HP saya yang masalah kali ya. Di hotspotnya suka tiba-tiba mati. Oke, bentar ya. Maaf ya. Iya Bu, tidak apa-apa Bu. Tadi udah kelihatan. Sudah, Bu. Kayak ini tadi udah ya. Kalau yang read Muller, diulang lagi aja mungkin ya. Boleh Bu. Boleh, Bu. Oke. Aduh. Oke, kalau tadi yang di awal, nah ini adalah cara baca sudah dimasukkan ke MEF dan cara mengelompokkan, kemudian cara menyatakan dalam bentuk fungsi XOR XNOR-nya. Nah. Sekarang kita bahas ini, ternyata ada cara untuk mengubah dari bentuk SOP ke XOR SOP atau dari bentuk POS ke equivalent POS. Nah ini yang saya tekankan yang SOP-nya saja, yang POS-nya ini bisa diikuti. Kalau yang SOP-nya sudah lancar, dia ada perumusan ini yang SOP. Ini kita ikuti saja nih dari buku. Di buku ada G0 sampai G7 untuk 3 variabel, kemudian G0 sampai G15 untuk 4 variabel. Nanti diikuti dulu saja. Setelah itu nanti bisa kita lihat sendiri polanya. Kenapa sih G0 itu sama dengan F0, G1 sama dengan XOR F10, kemudian yang di sini G3, XOR F3210, dan seterusnya. Diikuti saja dulu ini, nanti kita bisa lihat polanya kok. Kalau misalnya, kalau ketemu 5 variabel atau lebih. Cara ngubah, ini ada contoh, cara ngubah fungsi minimum dalam, fungsi ke dalam bentuk fungsi minimum XOR ini. Misal kita punya fungsi F3, komplement ABC, plus A komplement B, plus A komplement C, atau kalau kita nyatakan dalam bentuk min termnya, ini adalah sigma M 3456. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam bentuk ini. XOR M 3456. Kalau sudah dapat min-termnya, ini bisa kita nyatakan seperti ini. Jadi yang ini otomatis outputnya 1 kan, min-term 3, 4, 5, 6. Kita tuliskan saja. F3 sama dengan F4, sama dengan F5, sama dengan F6, sama dengan 1. Sisanya sama dengan 0 ini. Kemudian setelah itu kita ikuti yang perumusan ini. Nah, cuma sekarang kita bingung. Ini dapat outputnya 01 dari mana? Nah, kita lihat G0 sama dengan F0. F0-nya 0. 0 di sini. G1-nya F1 0. 1 dengan 0-nya 0. F2-nya 20. Sama-sama 0. Nah, sekarang F3.
3, 2, 1, 0. Yang logiknya 1 outputnya, ini yang F3. Ada 1, selebihnya yang 3 lagi, yang 2, 1, 0. Ini outputnya 0. Berarti kalau ini diambil dari prinsip XOR, kalau sama-sama 0, itu outputnya akan 0. Kalau sama-sama 1, XOR kan 2 inputnya nih. Berarti satunya inputnya ada 2, genap. 1 dengan 1, outputnya 0. Nah, sekarang kalau beda, inputnya 0, 1 atau 1, 0. Outputnya, kalau XOR akan 1, itu kita ambil prinsip angka ganjilnya. Jadi kalau yang sama tadi, kita ambil prinsip angka genapnya, kalau yang beda kita ambil prinsip angka ganjilnya. Jadi kalau kita punya di sini yang logiknya 1 ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, itu outputnya 1. Nah, ini juga sama yang G4. Yang G5, ini kalau kita lihat 5 dengan 4 sama-sama 1, ada 2 nih. Kemudian 1, 0, 0. Ada 2, berarti genap, berarti outputnya 0. Kemudian yang G6, 6 yang diwakili oleh logik 1, 4 dengan 6 di sini. 6, 4. Ada 2, berarti genap, berarti outputnya 0. Kemudian G7, dari F fungsi 7 sampai F0, kita lihat angka satunya ada 4, berarti genap, sehingga outputnya 0. Nah, setelah dapat ini, masing-masing outputnya ini, dari G0 sampai G7, bisa kita ambil yang outputnya 1 aja. Ini. Angka 1 di G7, maaf di G3, nah ini tuliskan saja dulu G3. Kalau kita tarik ke variabel ABC, angka 3 itu diwakili oleh logik 1, 1, BC, karena A-nya 0. Berarti kita tulis BC untuk mewakili angka 3. Kemudian angka 4, nah ini, G4 ini, kalau kita tarik ke variabel ABC, 4 binernya 1, 0, 0. Kalau di variabel yang logiknya 1, itu variabelnya A, BC-nya 0. Berarti ini kita tuliskan variabel A saja. Nah, setelah itu bisa kita hilangkan variabel G-nya, jadi F3, kalau kita nyatakan dalam bentuk XOR SOP, jadinya BC XOR A. Sampai sini gimana? Ntar saya ngecek lagi, putus nggak? Enggak, Bu. Masih ada. Oke. Mudah ya, ini ya. Mubah dari bentuk SOP ke dalam XOR SOP. Bisa ya? Nah, yang ini, kalau ini yang murni 3 variabelnya ABC. Nah, ini nempel dengan contoh yang itu, fungsinya sama. Tapi di sini sudah memasukkan math. Jadi variabel C dimasukkan ke K-map-nya A dan B. Nah, ini ada
langkahnya lagi. Jadi kalau tadi kita lihat ini fungsi F3 ini bisa kita pecah jadi seperti ini. Bentar. Komponen A, B, C-nya akan dimasukkan ke math-nya, jadi AB, komponen AB-nya kita sendirikan. Kemudian ini A kali komponen B, ini sendiri juga. Nah, sisanya yang ini A kali komponen C. Ini bisa dinyatakan dalam bentuk AB kali komponen C. Jadi yang A komponen B-nya sudah diwakili oleh ini. Jadi nggak perlu lagi. Nah, bentar. Kalau sudah dapat ini, sudah kita pecah, variabel OR-nya bisa kita ganti dulu dalam bentuk operator OR-nya dalam bentuk operator XOR ini. Setelah itu kita jabarkan lagi. Kita lihat variabel AB-nya aja. C-nya kita ganti dengan F. Untuk variabel AB. AB kalau dua variabel itu bisa dinyatakan dalam 4 biner. 4 angka biner. 00, 01, 10, dan 11. Sekarang yang 00. Komponen A, komponen B. Karena di sini nggak ada sama sekali, ada di sini juga. Nantinya G0-nya ini bisa 0. Atau gini dulu deh. Kita nyatakan dulu aja ini masing-masing. Komponen A, komponen B kali F0. Kemudian ada komponen AB, lalu A komponen B, dan AB. Masing-masing mewakili 0, 1, 2, 3. C-nya kita ganti dengan F0, F1, F2, F3 dulu. Nah, setelah itu baru kita lihat ini. Komponen A, komponen B. Oh, bentar. F0. F0 di sini nggak ada sama sekali. Yang diwakili oleh fungsi ini, berarti F0-nya 0. F1 yang ini, komponen A kali B. Nah, di sini ada nih, komponen A kali B. Di sini C, berarti F1-nya sama dengan C. Lalu yang ini, A kali komponen B kali F2. Dan di sini ada A kali komponen B. F2-nya, C-nya di sini nggak ada. Jadi bisa diwakili oleh C, bisa diwakili oleh komponen C. Jadi F2 outputnya 1. Kemudian AB diwakili oleh ini nempel dengan komponen C. Jadi F3-nya di sini komponen C. Nah, setelah itu kita turunkan ke sini. Ke yang perumusan ini, G0-nya sama dengan F0, G1-nya F1 XOR F0, C ini. Kemudian G2-nya F2 XOR F0. Ini 1 dengan 0. 1. Lalu G3-nya ini semua. Komponen C XOR 1, XOR C, XOR 0. Ini hasilnya 0. Karena ini nanti C dengan komponen C, ini nanti kalau kita gabung jadinya 1, 1 XOR 1, genap angka satunya, sehingga outputnya 0 di sini. Kemudian kita masukkan ke sini. Ini
yang term pertama ini kita wakili dengan G0. Lalu yang term kedua, kita ambil yang logiknya 1. Di sini komponen A ini mewakili logik 0. B mewakili logik 1. Jadi kita ambil B-nya saja, kali G1. Lalu yang ini, yang mewakili logik 1, ini variabel A, berarti A kali G2. Yang ini, AB-nya sama-sama 1 logiknya. Berarti kita ambil AB G3. Nah, kalau sudah dapat ini masing-masing, kita turunkan ke sini. G0, 0, B kali G1. G1-nya tadi dapat C, berarti dapat BC. Lalu A kali G2, G2-nya 1 nih, berarti A. Lalu AB kali G3, G3-nya 0, berarti hasilnya 0. Berarti sisanya BC plus XOR A. Sampai sini gimana? Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Dari saya tidak, Bu. Nggak. Kalau nggak ada, kuliahnya sampai sini aja. Jadi kalau saya kasih lebih lanjut, ini makin pusing. Ini udah, Ya, Bu. ya kan? Ini kalau saya jejelin tuh, makin pusing kan? Nah, jadi ini nanti, ini saya ambil contoh-contohnya nih, saya rangkum di slide ini. Apalagi kalau udah pakai ini, don't care. Jadi saya ambil yang pentingnya aja tadi. Ini ya, supaya kalau mau mudah, pegang aja shopnya dulu. Kalau yang bentuk postnya susah, kemudian cara baca yang diagonal, kalau dalam Kmap, yang berdekatan dan yang offset, lalu yang asosiatif, yang sudah ada 2 variabel seperti ini. Ini masing-masing. Kemudian setelah itu, gimana sih sebenarnya cara ngubah kalau tanpa Kmap? Cara ngubah dari satu fungsi yang diketahui mintermnya ke dalam bentuk fungsi minimum menggunakan XOR. Nah, ini silakan diikuti saja. Nah, ini yang asli, variabelnya 3. Kalau yang ini, yang sudah memasukkan fungsi math. Jadi, variabel C dimasukkan ke AB. Oke, sampai sini aja. Oh, nambah 1 soal. Gimana? Nggak apa-apa, Bu. Itu soal untuk yang ini aja ya. Ntar saya buka dulu. Ini kelihatan? Ada, Bu. Ada soal 5.1, 1 aja. Ini tapi dikerjakan dengan 2 cara, coba ya. Yang pertama, coba kalau dalam Kmap, jadi seperti yang saya terangkan pertama, gimana sih? Coba dituangkan ke dalam Kmap-nya, kemudian nanti
minimisasinya bisa dibaca dari keymap yang didapat. Nah, untuk kerjaan yang kedua, ngubah ini pakai yang read Muller tadi. Jadi variabelnya ada 3 nih. Untuk fungsi E, kalau dinyatakan dalam bentuk XOR SOP, seperti apa? Oke, satu soal aja tapi dikerjakan dalam 2 cara. Ya. Gimana? Izin bertanya, Bu. Ya, Untuk pengumpulannya nanti digabungkan dengan 2 soal sebelumnya atau dipisah ya, Bu? digabung aja. Kemudian untuk nomor 4.9 yang kemarin yang nomor 1 itu apakah perlu dengan POS-nya juga atau cukup SOP-nya saja, Bu? Bentar. Tadi. Iya. Titik. Ini. Dari 4.9 sampai 4.11. Kalau yang lain gimana? Pilih salah satu aja gimana, Bu? Iya, salah satu aja. Lanjut dua-duanya. Oh, udah ada yang terakhir dua-duanya. Iya, Bu, Bu. terlanjur. Ya, Bu. Tapi kan Pak. Makanya nggak keburu. Jadi gimana? Yang sudah terlanjur dua-duanya udah berapa orang nih? 4. Paling saya sama Revan, Bu. Tapi ya bebas sih itu mah. Kalau mau salah satu ya silakan. Ya. Kalau yang lain? Kita ngikut aja. Salah satu. Kalau Silvi salah satu sih, Bu. Soalnya udah ngerjain salah satunya aja. Oke, boleh salah satunya. Yang sudah 2, nggak apa-apa nanti untuk bonus kok. Nilai akhir ada yang kurang ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nggak apa-apa salah satunya aja. Kalau gitu. Takutnya nggak keburu ya. Ibu, sama saya mau Ya. tanya, Ibu, yang math order 5 itu POS ya, Bu? Kemarin nomor 19 ya. 19 ya. 49. Yang iya POS. Mau diganti? Kalau dirubah ke SOP nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Jadi Soalnya itu agak apa? Ininya aja. Bukan. Kalau nggak, yang A kan ya? Iya. Ini fungsinya POS kan? Iya. Ambil SOP-nya, berarti kan 3, 4, 6, 7, Oh, iya, 8, 9. Nah gitu aja. Oh iya. Oke, ada lagi? Cukup, Bu. Terima kasih banyak. Oke, tanggal 30 ya. Dicicil ya sambil untuk latihan soal. Saya juga ini harus mulai nyicil nih. Untuk ngerjain juga saya belum ngerjain sama sekali karena nggak sempet. Mudah-mudahan minggu depan bisa selesai. Jadi pas tanggal 30 kita sudah bisa bahas sedikit-sedikit ya. Oke, kalau nggak ada apa-apa lagi, sampai sini saja kuliahnya. Pusing ya? Lumayan, Bu. Lumayan. Ya, UTS-nya di aja minimisasinya. Untuk yang kombinasional nggak dulu. Jadi mantapkan dulu aja ini minimisasi.
sampai yang ekspornya. Ya, Baik, terima kasih Bu. sama-sama. Oke, sampai sini aja. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.